Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan materi kita pada pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Ya, silakan semua bukunya disiapkan dan lihat halaman 49. Halaman 49 pelajaran pertama. Baik. Hafalan surat At-Takwir. Ya, kita insya Allah nggak akan hafal karena kalian sudah ada pelajaran tersendiri tentang tahsin dan tahfidz. Tetapi di sini hanya sekedar membacakan sedikit pelajaran ya, pelajaran dari surat At-Takwir ini. Baik. Hafalan surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzas syamsu kuwirat." Ya. Idzas syamsu kuwirat, jika matahari digulung. Ya, ini tentang surat At-Takwir ini perlu kalian ketahui, ini bercerita tentang hari kiamat, huru-hara atau kejadian yang terjadi pada saat hari kiamat. Apa saja yang terjadi? Kata Allah, idzas syamsu kuwirat, matahari akan kuwirat, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumu kadarat, dan jika bintang-bintang berjatuhan. Ya, satu bintang saja kalau jatuh ya habis kita kan, karena besarnya bintang jauh lebih besar daripada bumi kita. Apalagi kata Allah, wa idzan nujum, ya, seluruh bintang, bukan an-najm lagi. Kalau an-najm satu bintang, ini an-nujum, ya, seluruh bintang inkadarat, berjatuhan. Sedangkan bintang posisinya di atas kita, jatuh ya berarti gimana? Luar biasa memang hari kiamat ini. Wa idzal jibalu suyirat, ya, dan jika gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala hancurkan, ya, Allah terbangkan, dan gunung-gunung ini yang akan menjadi pasak bumi Allah cabut, sehingga bumi bergoncang tentunya. Ya, karena kita tahu sebuah bangunan atau sebuah bangunan itu kuat biasanya karena ada pasaknya. Ya, kursi ini bisa terbentuk seperti ini ya karena ada pasaknya, ada pakunya, ada yang merekatkannya. Ya, rumah kita pun sama, ada pasaknya. Tapi ketika pasak-pasak itu dicabut, sudah gak karuan. Wa idzal isyaru uttilat, ya, dan jika unta-unta bunting ditinggalkan. Ya, padahal unta di zaman tersebut, zaman Rasulullah, adalah binatang yang berharga tentunya. Ya, nah sekarang mungkin kendaraan mewahnya. Ya, dan jika unta-unta itu, padahal untanya lagi bunting, lagi lagi hamil. Kalau binatang lagi hamil senang biasanya yang punya, berarti akan punya hewan lain, bertambah hewannya, bertambah pula hartanya nanti. Ya, dan seterusnya. Saya tidak akan panjang membahasnya. Kita langsung saja ke halaman 50-nya. Ya, ada penjelasannya nanti di halaman 51 di situ. Surat At-Takwir merupakan surat ke-81. Ya, merupakan surat ke-81 dari urutan 114 surat. Ingat, di dalam Al-Quran ada 114 surat, dan ini At-Takwir surat yang ke-81, dan terdiri dari 29 ayat. Ayatnya ada 29. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Perhatikan oleh kalian, surat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran hanya turun di 2 kota. Yang pertama di kota Mekah, yang kedua di kota Madinah. Ya, karena Rasulullah
Rasulullah SAW hanya tinggal di 2 kota tersebut. Kalau nggak di Mekah ya di Madinah beliau tinggal. Ya, sebelum hijrah beliau di Mekah dan setelah hijrah beliau di Madinah. Makanya surat hanya ada Makkiyah dan Madaniyah. Kata at-takwir sendiri artinya menggulung, ya idza syamsu kuwirat, jika matahari digulung. Jadi kata ini berasal dari kata kuwirat yang disebutkan pada ayat yang pertama. Surat At-Takwir membicarakan banyak hal tentang keadaan pada hari kiamat kelak. Ya, banyak, nanti bisa kalian baca sendiri artinya di rumah ya, di rumah kalian masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'su 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat." Siapa yang ingin melihat ihwal itu kejadian. Kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat kejadian hari kiamat seakan-akan ia melihat dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca surat At-Takwir. Karena di surat At-Takwir menceritakan tentang kejadian atau huru-hara atau kekacauan di hari kiamat. Ya, maka kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti dia melihatnya langsung, ya karena memang seorang muslim, seorang yang beragama Islam, dia tidak bisa merasakan dan melihat hari kiamat. Sebelumnya Allah wafatkan seluruh umat Islam. Jadi yang merasakan hari kiamat hanya orang-orang kafir. Ya, orang Islam tidak. Ini kemurahan dan kasih sayang Allah. Karena ngeri hari kiamat ini. Ya, sangat ngeri. Jadi kalian jangan berdoa pengen melihat hari kiamat. Jangan. Ya, kenapa? Karena Allah akan mewafatkan kita sebelum hari kiamat tiba. Jadi kiamat akan tegak kepada kata Rasulullah, kepada syirarul khalq, ya kepada seburuk-buruknya makhluk yang saat itu ada dari kalangan orang-orang kafir tentunya. Ya. Tapi kalau kalian mau seakan-akan kalian melihat langsung, baca surat Takwir. Maka nanti kalian di rumah silakan buka Al-Quran yang ada terjemahannya dan baca surat At-Takwir ini. Karena kata Rasulullah, kejadian hari kiamat ini tergambar di surat At-Takwir. Ya, karena memang mengerikan. Sampai-sampai Allah jelaskan di surat yang lain, kal farosil mabthud. Ya, di hari kiamat itu manusia seperti kal farosil mabthus. Ya, laron yang berterbangan. Kalian tahu laron itu bersayap, dan banyak binatang-binatang bisa yang bersayap juga kan. Ada burung, ada capung. Tapi lihat kalian, hanya laron yang berterbangan tanpa arah. Gak jelas dia mau kemana, saling tabrak, lampu pun ditabrak. Ya, seperti itu keadaan manusia di hari kiamat. Dia karena dia saking takutnya menyaksikan hari kiamat, dia lari ke sana kemari. Ya, bahkan Allah dijelaskan di ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat seorang ibu meninggalkan anaknya, anak meninggalkan ibunya, ya, seorang suami meninggalkan istrinya, dan seterusnya. Binatang-binatang ternak ditinggalkan pemiliknya, semuanya ngurusin masing-masing, dan seluruhnya lari, bahkan mereka seperti laron yang berterbangan, saling tabrak, saling tindih, ya, akhirnya semuanya mati. Lihat laron, ya, terbang sana kemari, ujung-ujungnya mereka mati di bawah lampu kan, karena mereka saling tabrak, kalut, nggak jelas arahnya. Seperti itulah saking ngerinya menyaksikan hari kiamat. Bahkan anak-anak orang kafir yang saat itu masih hidup yang menyaksikan hari kiamat, anak-anak orang kafir, rambut mereka kata Allah memutih. Bukan karena sudah tua beruban, bukan, tapi karena takut menyaksikan hari kiamat, rambut mereka langsung memutih. Ya, karena menyaksikan kengerian hari kiamat. Baik, nanti evaluasinya seperti biasa kalian tulis ya dari halaman 51-52. Habis itu silakan difoto dan dikirimkan ke Ustaz. Insyaallah gampang sekali ya, tinggal melihat ke bacaannya saja, ke surat At-Takwirnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.